Deru mesin alat berat memecah kesunyian pagi di Jalan Ki Hajar Dewantara, Desa Jungjang, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, pada Senin, 15 September 2025. Sejak pukul 7 WIB, lapak-lapak pedagang pasar darurat yang telah berdiri bertahun-tahun di tengah jalan akhirnya diratakan dengan tanah. Dua alat berat dikerahkan untuk membongkar bangunan semi permanen berbahan baja ringan tersebut. Pembongkaran menyebabkan material berserakan di tengah jalan hingga sempat melumpuhkan arus lalu lintas. Puluhan petugas gabungan dari Satpol PP, TNI Polri, hingga Dinas Perhubungan berjaga di sejumlah titik untuk mengantisipasi penolakan dari para pedagang. Namun hingga siang hari, pembongkaran berlangsung kondusif. Usai pembongkaran, material bangunan langsung diangkut menggunakan truk. Jalan Ki Hajar Dewantara pun kembali bersih dan bebas dari bangunan pasar darurat. PLT Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Tibung Tranmas. Satpol PP Kabupaten Cirebon, Wisma Wijaya, menegaskan bahwa pembongkaran itu dilakukan setelah adanya laporan resmi dari Dinas Teknis dan Pemerintah Desa. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menindaklanjuti laporan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, PUT, yang menyatakan bahwa kontrak sewa lapak pasar darurat telah habis. Selain itu, laporan dari Kujungjang sebagai penanggung jawab wilayah juga menjadi dasar pembongkaran ini. Wisma menyatakan bahwa sebagai penegak perda, Satpol PP harus merespons aduan tersebut sesuai prosedur operasi standar, SOP. Wisma juga menuturkan bahwa tindakan pembongkaran berlandaskan regulasi daerah, yaitu Perda Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Perda Nomor 11 Tahun 2012 Seri A6 tentang Garis Badan Jalan. Ia mengingatkan bahwa pelaksanaan pembongkaran harus sesuai dengan ketentuan tersebut untuk menjaga tata kelola daerah. Pembongkaran pasar darurat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah Kabupaten Cirebon untuk menertibkan penggunaan badan jalan yang selama ini dimanfaatkan sebagai lokasi berdagang oleh para pedagang pasar darurat. Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi jalan dan memberi kemudahan bagi pengguna jalan di wilayah tersebut. Masa depan pedagang pasar darurat kini diarahkan untuk penataan yang lebih baik, dengan relokasi ke pasar baru yang telah disiapkan dengan sistem blok dan fasilitas memadai. Hal ini bertujuan agar aktivitas perdagangan tetap berjalan lancar tanpa mengganggu ketertiban umum dan layanan akses di jalan. Ban ini sejak kapan Bu tadi dilihat sama Ibu, teman-teman? Silakan Pak. Dari jam setengah 8 pagi. Gimana Bu pedagang melihatnya? Alhamdulillah, jadi jalan itu lancar, gak kayak dulu. Pembeli juga susah, parkir juga susah. Sekarang sih enak. Sekarang dipindahin di mana? Di belakang Polsek, asrama polisi. Tapi keberatan nggak dengan Ada pindah di juga pasar? mendukung semua kita. Termasuk pedagang yang di sini juga akhirnya mendukungnya. Iya, kan jalan jadi lancar. Hmm. Berapa banyak Bu jumlahnya yang dagang di sini yang dipindah? Daruratnya Hmm. 222 yang dipindahin. Berapa lama mereka tinggal di sini? 4 tahun setengah. Oh, yang dipindahin. Hmm. 4 tahun setengah. Udah Iya, 4 tahun setengah. Ya rusak jatuh. Ada rencana pembangunan pasar Iya. anehnya nggak Bu? Iya, setelah ini ya mudah-mudahan cepat dibangun, cepat selesai. Pedagang jualnya enak, nggak terkendala. Kalau Ibu sendiri di mana Bu posisinya Bu? Saya di Yos A, Di sini. nggak dibongkar. Ketutup ya Bu sebelumnya? Iya, tutup ya, 4 tahun. Tutup semua, hancur. Pembeli juga pada pindah, kanan pindah. Selama tutup berarti omset juga menurun ya Bu? Wah, Bu, ini tuh ada berapa pedagang seluruhnya Bu di pasar Arjawinangun? sekitar 500-an lebih ya dengan pedagang kaki lima. Siapa Bu, namanya siapa Bu? Saya Nur Aziza, Sudah berapa lama Bu jadi pedagang di sini Bu? sudah 20 tahun Dagang apa Bu? jualan kain. Terima kasih Pak. Nah, pembongkaran sampai sejauh ini bagaimana prosesnya Pak? Silakan. Ya, dari kami itu awal proses tahapannya kronologisnya per 18 Februari kurang lebih 2025 itu mendapat surat teguran dari PUPR Kabupaten Cirebon mengenai penggunaan akses jalan kabupaten yang berada di Jalan Jaya atau Desa Jungjang itu yang sampai hari ini masih dipakai untuk pasar darurat. Per Mei 2025 itu ada surat teguran kedua dari PU untuk kemudian normalisasi atau alih fungsi jalan kembali ke fungsinya sebagai jalan dari kabupaten. Nah, per 20 Agustus itu ditetapkan SP3 atau surat peringatan ketiga dari PU untuk kemudian alih fungsi jalan Kiai
Nurul dari PU Kabupaten Cirebon. Itulah yang melatar belakangi teman-teman dari desa melakukan penertiban. Bagaimana Pak respon dari pedagang? Respon dari pedagang sih meminta untuk kemudian membuatkan relokasi pasar darurat baru lagi sampai dengan pasar induk desa ini selesai dibuatkan. Jadi kami dari pemerintah desa membuat pasar darurat di lokasi Jalan Asrama, area asrama polisi untuk relokasi pedagang yang berada di kawasan Jalan Ki Hajar Dewantara, Jalan Kabupaten tersebut. Jumlahnya kurang lebih 230-an pedagang. Sebetulnya sudah berapa lama Pak ini jalan? Dari 2021 dari pemerintahan sebelumnya itu dari 2021 sampai dengan hari ini. Tahun ini sebenarnya sampai 2023 sempat itu. Setelah selesai amdalalnya, karena kan tadinya amdalan pembangunan pasar induk desa Jumlah itu berada di jalan kantor pos penyelenggara kantor desa dan menggunakan area jalan Ki Hajar Dewantara. Nah, setelah penertiban jalan ini mungkin kita maksimalkan percepatan pembangunan dari jalan Ki Hajar Dewantara untuk pembangunan pasar induk. Jadi selesai Pak? Iya selesai ya secepatnya Pak. Tahun ini ditargetkan. Masih berjalan. Mulai pengerjaannya. Rencana nanti berapa daya tampung kapasitas Pak? Kalau secara data pedagang pasar sebenarnya itu pasar Jumlah itu kurang lebih 539 pedagang Pak. Tapi kami mengakomodir pedagang kaki 5 juga. Jadi estimasi kebutuhan tempat kios los dan toko itu kurang lebihnya 800 sampai 900 kios Pak. 2 lantai? Satu lantai. 1 lantai. Oke siap. Pak, sejauh ini berarti pedagang baik yang di jalanan ataupun yang di belakangnya itu mendukung ya dilakukan penertiban ini. Sampai saat ini sih beliau mendukung asalkan terkait mengakomodir pedagang dan penentuan harga melibatkan semua unsur pedagang dan masyarakat. Terima kasih Pak. Terakhir untuk yang pembangunan sendiri masih menggunakan PT yang sebelumnya atau sudah PT yang baru nih Pak? Sampai hari ini kita masih mengikuti proses pembentukan yang sedang dijalani Pak. Mungkin kewenangan dari Pak Mu yang lebih bisa menjelaskan. Makasih ya Pak Oleh. Nama lengkapnya Pak? Rahmat Hidayat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.